Halo semuanya, Tajahau. Hari ini merupakan pertemuan kedua kita ya. Jadi melanjutkan materi dari yang minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang Hanyu Pinyin dan asal mula Hanzi. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke bab 1 di buku diktat kita, ada baiknya kalian memperkenalkan diri kalian masing-masing dulu. Karena kan kita belum tatap muka nih ceritanya ya. Kemarin hanya chat aja ya kan di Google Classroom atau di grup WA kan gitu. Jadi kita belum tatap muka secara langsung. Jadi sebelum kita masuk ke bab 1 di buku diktat kita, maka hari ini kita belajar bagaimana cara memperkenalkan diri kalian masing-masing dulu dalam bahasa Mandarin. Oke, untuk berkenalan atau memperkenalkan diri kalian kepada orang lain, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah memberikan salam dulu. Jadi ini sama ya dengan bahasa Indonesia, kan kita juga sama begitu. Misalnya kita ketemu dengan seseorang, sebelum kita berbicara tentunya kita sapa dulu kan gitu ya. Jadi bagaimana cara menyapa seseorang dalam bahasa Mandarin? Nah, inilah dia caranya. Saya yakin kalian sudah pada tahu lah ya, sering kalian dengar ya kan, ini sebutannya ni hao ya. Ni hao itu artinya apa loh? Kita lihat satu persatu arti dari hurufnya ya. Ni itu artinya adalah kamu. Hao itu artinya adalah baik. Jadi ni hao itu artinya kamu baik loh. Kamu baik itu maksudnya apa? Itu maksudnya adalah menyapa. Hai, halo itu artinya. Jadi dia kayak menyapa kamu, dibilangnya halo, kamu baik, itu berarti artinya halo, itu maksudnya ya. Jadi kalau kalian dengar kata ni hao itu artinya adalah hai atau halo dalam bahasa Mandarin. Apa kabar itu maksudnya ya. Digunakan untuk menyapa seseorang. Jadi seringkali saya ditanya kepada mahasiswa begini, saya sering mendengar ada orang mengucapkan satu kalimat yang mirip dengan kata ni hao, tetapi di belakangnya dia ada menambahkan satu huruf. Dia menambahkan ma di belakang. Apakah ni hao dengan ni hao ma itu sama? Nah, kita lihat dari kalimatnya, dari hurufnya dulu. Ni itu artinya kamu. Tadi sudah kita bahas ya. Hao itu artinya baik. Tapi di belakangnya dia ada menambahkan kata ma ini. Ma ini maksudnya apa? Ma ini dia mirip dengan bahasa Indonesia kah. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Mandarin di belakangnya ditambahkan kata ma, maka dia sudah berubah menjadi pertanyaan. Nah, jadi misalnya contoh seperti ini. Hao itu baik, hao ma baikkah? Jadi arti dari kata ni hao ma itu adalah kamu baikkah? Jadi dari bahasa Indonesianya aja bisa kalian prediksikan, kamu baikkah? Berarti dia ini digunakan untuk menanyakan kabar seseorang. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Kan gitu ya. Jadi apa beda antara ni hao dengan ni hao ma? Di sini sudah mulai nampak perbedaannya. Kalau ni hao dia itu hanya sekedar menyapa saja, hanya sekedar say hello ya. Hai, halo, kan gitu. Tapi kalau ni hao ma dia itu benar-benar ingin tahu kabar kamu itu bagaimana. Kamu baik atau tidak baik, kan gitu. Jadi inilah perbedaan antara ni hao dengan ni hao ma. Maka jawaban yang dijawab ketika seseorang berkata kepada kamu ni hao dengan ketika seseorang dia bertanya kepada kamu ni hao ma, itu tentunya juga ada perbedaannya. Dan seringkali saya mendengarkan ada mahasiswa yang salah atau kurang tepat dia jawab. Nah, jadi misalnya ketika kita bilang ni hao kepada seseorang, itu artinya apa? Kita hanya sekedar say hi, hanya sekedar menyapa saja. Jadi bagaimana cara kita menjawab sapaannya itu loh. Sama dengan bahasa Indonesia, kalau ada orang yang bilang sama kamu halo, apa kamu jawab sama dia? Ya halo juga, hai juga, kan gitu. Sehingga kalau misalnya ada orang berkata ni hao, maka jawabannya ya sama aja, ni hao. Ya, jawabannya mengulang kembali, ni hao. Kamu baik, dibilangnya ya kamu baik juga, kan gitu. Jadi menjawabnya ya sama, tinggal diulang kembali. Ini kalau respondennya itu adalah satu orang.
Karena ni ini kan artinya adalah kamu yang satu orang, maka dibilangnya halo kepada kamu yang satu orang, kamu baik, katanya gitu. Makanya dibalasnya juga kamu baik juga, ya kan, ni hao untuk satu orang. Tapi seandainya responden kita atau lawan bicara kita itu jumlah orangnya lebih dari satu, itu bagaimana loh? Nah, maka kata kamunya itu, kata ni ini bisa kalian ubah, kalian ganti. Seperti yang ketika salam pembuka tadi yang saya sebutkan kepada kalian, karena kalian kan jumlah orangnya lebih dari satu ya, maka itu bisa kita ganti menjadi taja seperti yang sudah kita bahas minggu-minggu di video sebelumnya ya kan. Jadi taja itu artinya semuanya, bisa kita ubah taja hao. Nah, ini bisa diubah. Jadi tidak selamanya itu menyapa orang hanya ni hao. Enggak, dia bisa diubah menjadi banyak. Bisa diubah menjadi ni men hao, ya kan? Taja hao. Ni men itu apa? Ni men itu nanti ada pembahasannya di bab kedua kita. Jadi gak usah buru-buru. Saya hanya menyinggung sekilas. Oke, kita pakai yang sudah pernah kita bahas saja ya. Taja hao itu artinya halo semuanya. Kalau respondennya lebih dari satu orang. Nah, pemakaiannya contohnya bisa seperti ini misalnya. Ketika kalian masuk ke ruangan kelas, di ruangan kelas itu udah ada 5 orang temanmu udah datang, ya kan? Jadi kamu masuk, ketika kamu masuk ketok pintu gitu, kamu nampak mereka berlima udah di dalam kelas. Jadi tentunya perlu kamu sapa ya, kamu ingin menyapa mereka, maka mengatakannya itu bukan ni hao. Karena ni hao itu, ni itu kan cuma satu orang, sedangkan lawan bicaramu ada lebih dari satu orang, ada 5 orang. Maka kata ni itu bisa kamu ganti dengan taja, sehingga kamu masuk ketok pintu, taja hao, halo semuanya, semuanya baik gitu ya. Kalau arti per hurufnya taja kan semuanya, hao itu baik, semuanya baik, halo semuanya, hai semuanya. Nah, temanmu yang 5 orang itu menjawab kepada kamu menggunakan ini, ni hao, halo kepada kamu, karena kamu cuma satu orang. Nah, jadi ucapan atau sapaan yang kita sebutkan itu tergantung dengan lawan bicara kita. Kalau lawan bicara kita cuma satu orang, ya kita jawab ni hao, kan gitu ya. Kalau lebih dari satu orang, kita lihat situasinya, kan gitu. Atau misalnya contoh saya menyapa kamu, saya bilang kepada kamu ni hao, terus kamu mau membalas sapaan saya, tapi berhubung saya itu guru atau dosen, maka kamu kesannya supaya lebih sopan, lebih hormat, kata kamu ini di ni hao, ni itu kan kamu, ni hao ini kata kamunya ini bisa diganti dengan lao shi, sehingga jawabnya menjadi lao shi hao, halo lao shi, itu artinya. Jadi kata ni ini tidak selamanya mesti ni hao, selamanya kayak gitu aja, enggak. Ini bisa diganti dengan yang lain, bisa menjadi taja hao, bisa menjadi lao shi hao, tergantung lawan bicara kita ya, tergantung kondisi ketika percakapan tersebut berlangsung, kan gitu ya. Nah, tapi kalau biasanya lawan bicara kita cuma satu orang, kita cuma ngomong dengan satu orang dan dia pun membalas kepada kita yang cuma satu orang gitu, dialog di antara 2 orang, maka inilah dia percakapannya. Kalau ada yang mengatakan ni hao, menyapa kamu, maka kamu balaslah sapaannya dengan ucapan yang sama juga, ni hao. Itu dia ya. Oke, sedangkan bagaimana cara menjawabnya kalau orang tersebut bertanya kepada kita ni hao ma, misalnya dia nanya gitu, gimana kita cara menjawabnya? Nah, ni hao ma kan itu artinya kamu baikkah? Berarti ya kamu jawab sesuai dengan kondisi keadaanmu pada saat itu. Kalau saat itu kamu sangat baik, maka ya kamu jawablah dengan kata saya sangat baik, kan gitu ya. Nah, saya sangat baik dalam bahasa Mandarin itu apa? Nah, ini dia. Saya yakin kalian juga sudah tahu. Sering saya mendengar mahasiswa menjawab ini ya kan. Wo hen hao, saya sangat baik. Wo itu artinya saya, hen itu artinya sangat, hao itu artinya adalah baik. Jadi wo hen hao itu artinya adalah saya sangat baik. Nah, tetapi ini ketika orang benar-benar bertanya, barulah kamu jawab wo hen hao. Nah, ini sering ada mahasiswa yang kurang tepat dia mempraktekkannya. Misalnya begini, saya ketemu nih, saya bilang ni hao, halo, terus dijawabnya ke saya, wo hen hao, saya sangat baik. Ini jawabannya kayaknya kurang tepat. Ini kalau kita buat jadi bahasa Indonesia ya, supaya kalian ada gambarannya. Kita nampak si kawan dari kejauhan datang.
Ya, jadi kita sapalah si kawannya, kita panggil dia, hai, halo, gitu. Terus kawan itu menjawab kita, dijawabnya, saya sangat baik. Apa kesanmu? Iya, aku kan nggak nanya, aku cuma say hi aja loh, gitu ya kan. Jadi ini juga sama. Kalau seseorang hanya menyapamu, dia hanya bilang ni hao, janganlah kamu jawab wo hen hao. Dia nggak nanya, ya kan. Kecuali kalau dia bertanya, ni hao ma, kamu baikkah? Nah, kalau kondisi kamu sangat baik, barulah kamu jawab wo hen hao. Nah, itu dia. Jadi sekarang kalian sudah tahu, jangan lagi mengulangi kesalahan yang sama ya, bukan kesalahan yang fatal atau apa sih, cuma yang mendengarnya aja terasa agak unik gitu ya kan. Kenapa kamu buru-buru memberitahu saya kabarmu sangat baik, padahal saya hanya menyapa kamu aja loh, saya nggak pengen tahu kabar kamu itu bagaimana. Seperti itulah kira-kira gambarannya ya. Jadi kalau kondisi kamu saat itu sangat baik, maka bisa kamu jawab wo hen hao. Tapi bagaimana kalau pada saat itu kondisimu tidak baik, misalnya kamu sedang galau. Galau dalam bahasa Mandarin itu sin fan. Sin itu artinya hati, fan itu artinya resah. Jadi hatimu sedang resah, sedang galau. Kalau kamu sedang galau, maka kita tidak bisa menjawab dengan wo hen hao kan, maka kita buanglah kata sangatnya itu dibuang, hen itu dibuang, ganti dengan kata pu yang artinya adalah tidak. Nah, jadi kita buang kata hen ini artinya sangat, kita buang, kita ganti dengan kata tidak. Tidak dalam bahasa Mandarin itu bacanya pu. Ini biarpun tulisan Hanyu Pinyin-nya bu, jangan kamu baca bu ya. Jangan kamu langsung ini kenapa bacanya bukan wo bu hao gitu. Kenapa bacanya pakai p, wo bu hao. Kenapa padahal tulisannya kan BU, kenapa bacanya jadi PU nadanya gitu ya. Inilah yang kita jelaskan kemarin di video yang sebelumnya tentang Hanyu Pinyin. Jadi kalau dalam Hanyu Pinyin ada tulisan B, dia bacanya dengan P dalam bahasa Indonesia. Jadi ini bacanya bukan wo bu hao tapi wo pu hao. Ini pu bacanya, wo pu hao. Saya tidak baik. Itu kalau kondisi kamu saat itu tidak baik ya. Jadi menjawabnya itu tergantung keadaanmu pada saat itu bagaimana. Nah, jadi dari slide ini kalian sudah jelas ya apa perbedaan antara ni hao dengan ni hao ma. Jangan lagi dicampur adukkan kan gitu ya. Kalau kita hanya mau menyapa seseorang, maka kita boleh menyapa dia dengan menggunakan sebutan ni hao, boleh. Atau misalnya kalau ngomong dengan guru atau apa, kamu ganti jadi lao shi hao atau ta jia hao atau yang manapun, itu tetap semuanya hanya menyapa seseorang. Tetapi kalau misalnya ada dia menambahkan ma di belakang, ni hao ma gitu, ada ma di belakang, itu barulah benar-benar dia menanyakan kabarmu baik atau tidak. Itu baru dijawab sesuai dengan kondisi kamu pada saat itu. Kalau saat itu kamu sangat baik, bisa kamu bilang wo hen hao. Kalau tidak baik, bisa kamu bilang wo pu hao. Oke. Nah, jadi itu perbedaan antara ni hao dengan ni hao ma. Oke, selanjutnya tadi kan kita sudah bilang kalau kita mau memperkenalkan diri, pertama-tama harus memberikan sapaan dulu. Udah kita sapa ni hao. Kan nggak mungkin terdiam langsung setelah udah bilang ni hao, langsung terdiam, nggak tahu lagi apa yang harus diucapkan, kan nggak bisa kayak gitu ya. Jadi bagaimana langkah selanjutnya untuk memperkenalkan diri? Nah, biasanya kita akan memperkenalkan diri kita sendiri dulu boleh, atau kita menanyakan nama lawan bicara kita pun boleh ya. Atau lawan bicara kita mana tahu setelah udah kita sapa dia yang nanya duluan ke kita ya kan, siapa namamu kan gitu. Itu banyak situasinya yang mungkin bisa terjadi ya. Jadi di sini saya akan mengajarkan bagaimana setelah memberikan salam, kamu bagaimana cara menanyakan nama orang yang menjadi lawan bicaramu, atau bagaimana cara kamu memperkenalkan diri kamu sendiri. Oke, jadi di sini setelah mungkin biasanya ketika udah kamu sapa dia, ni hao gitu, mungkin dia akan bertanya kepada kamu duluan, siapa namamu, ya kan? Itu dalam bahasa Mandarin bagaimana cara menyebutkannya? Inilah dia, ni jiao sheme mingzi. Oke, mungkin dia ini kalimatnya agak panjang, nggak apa-apa ya. Saya ulang lagi cara membacanya. Kalian boleh simak pelan-pelan, boleh didengarkan. Kalau kurang jelas, boleh diputar kembali videonya ya. Ni jiao sheme mingzi? Ni
叫什么名字? Ni itu artinya adalah kamu. Tadi sudah kita bilang ya. Jiao itu artinya adalah panggil. Nah, jiao itu artinya panggil. Sheme itu artinya adalah apa. Nah, jadi misalnya kalian suka bilang apa? Nah, itu kan udah biasa. Pada udah tahu kan cara mengatakannya apa, kan udah biasa. Sekali-sekali ganti versi bahasa Mandarinnya jadi sheme. Nah, itu kan agak unik, agak jarang ya kan terdengar. Oke, jadi sheme itu artinya adalah apa. Mingzi itu artinya adalah nama. Mingzi itu adalah nama. Jadi arti dari kalimat ini apa? Nah, ini juga satu tips ya, ketika misalnya kalian menemukan satu kalimat yang agak panjang, kamu jadi bingung apa sih ini maksudnya, artinya kan gitu. Jangan bingung, artikan satu-satu huruf, setelah itu tinggal dirangkai, maka kamu akan paham maksud dari kalimat tersebut ya. Ni itu artinya kamu, ciao itu artinya panggil, sheme artinya apa, mingzi itu artinya adalah nama. Kamu panggil apa nama? Agak aneh ya bahasa Indonesianya, nggak apa-apa, yang penting maknanya itu kamu paham. Jadi maksud dari kalimat ini adalah nama kamu dipanggil apa, siapa nama kamu, itu dia artinya ya. Jadi mungkin grammar tata bahasa Mandarin dengan bahasa Indonesia letaknya itu mungkin kadang dia bisa terbalik gitu ya, tapi ketika sudah kamu rangkai, kamu rangkai kalimatnya akan tertebak kira-kira apa itu maksud dari kalimatnya ya. Jadi ni jiao sheme mingzi itu artinya adalah nama kamu dipanggil apa atau siapa namamu, itulah artinya ya. Oke, nah kalau misalnya ada orang bertanya kepada kita, ni jiao sheme mingzi, kamu namanya dipanggil apa, bagaimana kita menjawabnya Laosu? Maka ada dua cara menjawabnya. Yang satu adalah yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dia hanya dua huruf, sangat simple. Tulisan yang pertama ini masih ingat kira-kira ini artinya apa? Bacanya adalah wo. Wo itu artinya adalah saya. Nah, di pertemuan sebelumnya mungkin sudah pernah ya saya ngomong tentang huruf ini ya. Wo itu artinya adalah saya, aku ya. Ciao ini tadi sudah ada di sini. Ciao itu artinya adalah panggil. Jadi wo jiao itu artinya saya dipanggil. Belakangnya bisa kita isi dengan nama kita masing-masing. Misalnya wo jiao Andi, wo jiao Budi, wo jiao Siti, wo jiao Sarah dan sebagainya. Bisa diisi dengan nama masing-masing ya. Ini cara memperkenalkan diri sendiri yang simple dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena dia lebih singkat ya. Oke. Nah, tapi ada satu lagi cara memperkenalkan diri yang lain, agak panjang dia. Ini bacanya adalah wo de ming zi jiao. Wo itu saya, te itu menunjukkan kepunyaan atau milik. Nah, jadi dalam bahasa Mandarin, kalau kita ingin menunjukkan kepunyaan atau milik, itu bisa kita menggunakan kata te ini. Jadi, biarpun tulisannya de ya, jangan dibaca de. De itu bahasa Indonesianya kan bacanya de. Jangan kamu baca de, tetapi baca pakai nada T dalam bahasa Indonesia. Jadi bacanya adalah te ya. Wo de ming zi, te itu menunjukkan kepunyaan atau milik. Contohnya seperti ini. Misalnya saya mengatakan wo de papa. Papa itu bapak, ayah ya. Wo de papa berarti papa milik saya. Nah, wo de mama, mama saya, itu artinya ya. Mama kepunyaan saya, mama milik saya. Jadi te ini menunjukkan kepunyaan atau milik. Mingzi tadi sudah ada di atas, artinya adalah nama. Jadi wo de mingzi, nama milik saya. Nah, nama milik saya, nama kepunyaan saya ya. Jiao itu artinya tadi ini sudah ada ya, panggil. Jadi nama kepunyaan saya dipanggil atau nama milik saya dipanggil. Belakangnya kita isi nama kita masing-masing. Jadi ini penggunaan untuk misalnya kamu mau memperkenalkan diri di acara yang sifatnya lebih formal, lebih resmi, maka bisa menggunakan pengucapan yang seperti ini dia. Oke, jadi inilah cara memperkenalkan diri sendiri sekaligus menanyakan nama kepada orang lain. Maka dengan cukup menguasai 3 kalimat saja, kalian sudah bisa melakukan dialog yang sederhana ya dengan orang lain dalam hal memperkenalkan diri sendiri dan menanyakan namanya ya. Jadi pertama-tama ketika kamu ketemu seseorang yang beri sapa dulu, ni hao kan gitu ya. Kalau biasanya kan kita perkenalkan dulu nama kita ya. Jadi misalnya kamu setelah kamu sapa ni hao, kamu perkenalkan dulu.
misalnya siapa namanya? Misalnya, Ni hao, 我叫道明寺. Halo, saya namanya saya dipanggil Tao Mingsi, ya kan? Ni jiao sheme mingzi? Barulah kamu nanya, ya kan, ke dia, namamu siapa? Ni jiao sheme mingzi? Nah, ini bisa, ya. Atau misalnya di acara yang sifatnya lebih resmi, kamu mau memperkenalkan diri pakai yang ini, yang lebih resmi pun boleh. Berarti kamu bilangnya sapa dulu, Ni hao, ya kan? Kalau dia respondennya satu orang, ya. Kalau lebih dari satu orang bisa pakai tajahal, ya. Misalnya kamu jadi pembawa acara nih di seminar atau apa, maka ketika menyapa audiens yang di bawah panggung bisa menggunakan tajahal. Tajahal, 我的名字叫 misalnya tadi apa? Tadi Tao Mingsi, ya. Oke. 大家好，我的名字叫道明寺, misalnya gitu, ya kan. Oke. Nah, jadi itu bisa kalau untuk acara yang sifatnya lebih resmi. Nah, kalau kamu mau menanyakan nama seseorang, ya udah tinggal pakai yang ini. 你叫什么名字? Oke, nanti ketika dijawabnya mungkin ya dijawabnya pakai yang simple aja, 我叫gitu, misalnya dijawabnya 我叫三菜, atau dia pakai yang resmi menjawab pertanyaanmu, 我的名字叫三菜, itu pun boleh, ya. Jadi dengan 3 kalimat aja, 1, ya kan, terus 2, kemudian yang ini 3. Nah, kalian sudah bisa melakukan dialog yang sederhana dengan orang lain dalam hal memperkenalkan diri kamu sendiri sekaligus menanyakan nama lawan bicaramu, ya, dalam bahasa Mandarin. Oke, jadi kan tidak sulit, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian sesi latihannya, latihan tanya jawabnya. Oke. Nah, sebelum kita buka aplikasi Zoom, berarti artinya ini videonya udah selesai, ya. Jadi begitu video ini selesai, kalian boleh balik dulu ke grup WA. Nanti saya akan men-sharekan kode ruangan aplikasi Zoom-nya itu di grup WA kita. Kemudian kalian bisa masuk ke ruangan di aplikasi Zoom tersebut. Tetapi ada satu yang perlu kalian perhatikan ketika kalian udah masuk ke ruangan aplikasi Zoom itu, tolong di-mute-kan dulu suara kalian. Jadi di-mute-kan dulu audionya supaya jangan semuanya pada ngomong gitu. Saya jadi bingung karena suaranya terlalu banyak yang ngomong sekaligus gitu, ya. Jadi kalau bisa tolong dimatikan dulu suaranya, suara audio dari aplikasi Zoom kalian masing-masing, tolong dimatikan dulu begitu udah masuk ke ruangan. Nanti saya akan memberikan instruksi di sana, jadi kalian hanya mendengarkan. Kemudian saya akan panggil nama kalian satu persatu. Nah, setelah saya sudah memanggil nama kalian satu persatu, kita akan melakukan tanya jawab. Jadi saya akan berdialog dengan kalian dengan menggunakan bahasa Mandarin. Tetapi ya pertanyaannya sebatas slide yang sebelumnya tadi. Nanti saya bilang ni hao, ya kan? Kalau saya mengatakan ni hao, apa jawaban kalian ke saya? Kalian boleh menjawab dengan jawaban yang sama, ni hao, kamu baik, boleh. Atau mau ganti kata kamunya dengan lao shi, sehingga jawabnya lao shi hao, itu pun boleh, supaya kesannya lebih hormat gitu, itu pun boleh. Nanti saya akan bertanya kepada kalian, ni jiao sheme mingzi? Kamu namanya siapa? Siapa namamu? Namamu dipanggil apa? Nah, kalian jawablah dengan jawaban seperti yang sudah kita pelajari di slide sebelumnya, ya. Tapi kita pakai yang simple aja. Kita pakai yang 我教 saja sudah. Saya rasa sudah cukup, ya. Tapi kalau kamu mau menggunakan yang versi formalnya ya boleh-boleh aja, selama kamu bisa mengucapkannya itu tidak masalah, oke? Tapi ya kita pakai yang simple aja pun boleh, ya. Oke, jadi nanti silakan balik dulu ke grup WA dan mengecek kode kelasnya, ya. Oke, setelah itu kita akan jumpa di aplikasi Zoom. Oke. Nah, seperti biasanya, kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanya via grup WA boleh, atau komen di bawah video ini pun boleh, ya. 谢谢你们的收看, terima kasih sudah menonton. 大家再见, sampai jumpa semuanya.